Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rias TV dimanapun berada, kita berjumpa lagi di kegiatan kita ngobrol santai bersama tokoh. Kita akan silaturahim ke rumah Profesor Sodiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Yuk, mari. Yuk. Mari. Siap. Silakan, duduk. Alhamdulillah. Terima kasih nih Prof sudah berkenan menerima kami. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya Prof? Ya, alhamdulillah sehat-sehat doanya. Iya. Oke. Bulan-bulan ini kegiatan yang paling banyak apa ini Prof? Apa ya, tidur. Ternyata kalau sudah jadi pakar itu boleh tidur kapan pun Tidur, juga Prof. ya. Karena lemesnya itu. Karena lemesnya, Kalau udah ya. tua ini, aduh nahannya dia. Tapi lama-lama ya sudah tidak, lama-lama sudah terbiasa begitu ya. Itu jadi ya maklum lah udah hampir 78 tahun. Jadi ya paling umur agak panjang. Prof, kemarin kan kita sudah sempat diskusi dalam agenda talkshow kita, yang materi negara itu dan sebagainya, yang korelasinya sama agama ya, Prof. Nah, ini teman-teman ini, sahabat-sahabat TV ini penasaran, Prof. Sebenarnya Prof Sodiki itu siapa sih, gitu kan? Walaupun saya yakin itu dunia sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu ya. Belum tahu. Waduh. Wah, ini yang harus Anda harus tahu semua siapa saya ya kalau gitu ya. Dari Prof Sodiki nih. Saya ini orang desa. Tinggal di Blitar sana, di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sejak kecil saya di sana, ya toh. Lalu setelah tamat di sekolah SD, lalu ke SMP, ke SMA, gitu ya. Nah, lalu ke Malang, cari perguruan tinggi. Tapi sebetulnya saya dulu itu diarahkan oleh orang tua, itu apa sekolah tinggi-tinggi, gitu. Ke pesantren saja lah, gitu. Tapi karena ya dorongan hati saya, ya sudahlah. Saya mau ke pesantren. Ya, tapi saya juga mau sekolah. Ya Allah, kalau itu boleh. Akhirnya saya kuliah di Brawijaya, tapi sambil ngaji. Artinya tidak tidak ketinggalan. Ya, saya ngaji. Konsep kiainya harus sudah dipakai itu, Bro. Ya, saya ngaji di Pak Yai Haji Mas Duki Mahfud Mergasono. Mulai tahun berapa itu? Sudah 64, 45 gitu ya. Itu zamannya Yai Mas Duki Babatnya Malang ya, Bro, berarti. Jadi saat itu kemudian ya pesannya saya satu loh ya. Walaupun kamu ke Malang, kamu harus seperti di pesantren. Tuh kan gimana, Pak? Yang ngliwet-ngliwet dhewe. Ya blonjo-blonjo dewe gitu. Wah ya sudah. Saya kemudian dengan teman-teman itu nyewa rumah. Jadi ya pagi ya nanak nasi, ya cari lauk di Kidul pasar situ. Kota Lama, pasar besar ya Bro. Lalu juga kuliahnya di sini, dekat sini dulu. Ada kuliah besar dari sekolah SKMA di situ. Naik sepeda. Apa artinya? Artinya Anda tidak boleh berada pada hidup nyaman dulu. Tidak boleh. Walaupun mungkin ya, saya tidak nyombongi orang tua saya, Bu, bisa. Nyewa apa itu, koskan itu bisa, koskan aja bisa. Itu ya, masuk ada bisa, tapi tidak boleh. Kamu harus tidak boleh hidup dalam kenyamanan dulu. Merasakan dulu bagaimana orang itu dari bawah. Jadi sampai kemudian saya lulus juga di situ ya. Jadi kalau sore ngaji, siang kuliah gitu ya. Jadi sekarang pun kalau maunya kami panggilnya
Profesor Dr. Ahmad Sodiqi ditambahi Ustadz. Wah, dulu bisa, sekarang enggak. Saya dulu khotbah di Masjid Jamek juga loh dulu. Iya, guru-guru saya baik-baik, ada Ustadz Ali Terus, ada Pak Ye, Mas Duki Mahfud, yang pernah jadi ketua Poros Wilayah NU Jawa Timur kayak itu. Iya. Prof. Belakang saya Pak Kiai Marzuki ini belakang saya. Kemudian Kiai Marzuki posisinya waktu itu masih lebih muda daripada Prof. Belum, jadi masih tua saya. Tapi yang Kiai sana saya bukan. Tapi kan ini Ustadz ya. Santrinya Kiai Mas Duki. Dikit-dikit lah, kalau baca Quran bisa lah. Alhamdulillah. Prof, setelah ini kan perjalanan hidup Prof ya, setelah kuliah selesai, terus ngaji di pesantren selesai, itu masih lanjut malah di pesantren, Prof? Ya, masih. Soalnya kalau teman-teman itu, Prof, di pesantren itu kurang betah gitu, Prof. Oh iya. Kita pulang. Saya setiap kali itu ngitung tiap apa yang disebut Bahsul Masail. Rame-ramenya Bahsul Masail gitu ya, Prof. Itu termasuk Kiai ini, Pak Kiai yang ada di sekarang ya jadi Ustadz juga, dari dosen UIN juga, di situ ada juga itu. Dahlan Tamrin, kemudian ketua MUI itu dulu saya ya ikut-ikut saja gitu. Artinya pokoknya saya memenuhi kehendak orang tua, tapi cita-cita saya jadi sarjana juga bisa selesai. Kuliah S1 selesai tahun berapa, Bro? 70. Langsung S2? Udah 70, lalu jadi dosen mulai dari asisten, ya, asisten dosen, ngelamar, akhirnya tahun 73 baru diangkat jadi dosen. Karena saat itu sulit loh jadi dosen itu. Iya, kayak sekarang ya, Bro. Sulit dulu itu. Jadi sarjana muda aja sudah bisa jadi dosen sebetulnya itu. Prof, izin kita break sebentar. Saya mau bikin sahabat-sahabat Trias TV penasaran. Prof Sodiqi setelah lulus dari kuliah kemana saja ini kiprahnya sampai sekarang beliau ada. Ya. Kita ketemu lagi sebentar lagi, kita lanjutkan diskusi kita dalam Bincang Santai dengan Prof Sodiqi. Baik, sahabat-sahabat Trias TV, kita lanjutkan diskusi kita menjawab tantangan yang tadi saya sampaikan ke Anda semua. Kita lanjutkan diskusi dengan Prof Sodiqi. Prof, habis lulus, terus kemana sih, Prof? Ya, itu tidak bisa lepas dari ajaran orang tua saya gitu loh ya. Ketika saya masih di desa itu, walaupun saya sekolah dan ngaji itu, satu, apa yang sudah bisa kamu kerjakan, kerjakan. Apa-apa itu. Nah, ini sawah ini ada tanaman ini dan ya saya yang wedhus. Balik lagi ke desa, Prof? Iya, dulu itu ajaran itu. Iya. Jadi nglugu, meluku, garu, baca, gelak cikar, bisa saya. Itu terbawa sampai menjadi mahasiswa. Akhirnya apa? Akhirnya saya walaupun mahasiswa Fakultas Hukum, saya belajar montir radio. Masya Allah. Montir radio, dandani radio. Mungkin sekarang masih bisa. Saya sudah lupa ya tuh. Fakultas Hukum ngerjain elektronik gitu, Pak? Iya, kursus ada toh. Iya. Karena apa? Hidup itu aja ngendelne sekolah loh. Gue bawa menawa iki sing kanggo ya. Jangan sampai nanti ya punya rumah mau megang listrik saja takut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang kecil-kecil harus dikerjakan itu. Yang bisa. Itu ajaran orang tua saya. Sampai itu. Jadi sampai gitu, lalu ya sudah, saya kerjakan itu. Jadi saya tidak mengandalkan sekolah, ngusuk, jadi apa. Enggak, yang lain yang bisa saya lakukan, saya kursus bahasa Inggris, ya, dan sebagainya. Saya dengar dokter-dokter itu juga teman saya, itu dokter Somato, dokter apa itu yang sekarang ada yang kemarin udah almarhum, apa itu teman-teman saya. Keren sekali. Jadi dari situ kemudian lulus lalu ngelamar jadi asisten dosen. Dalam dulu nggak masih kisah asisten iya, dosen masih ada ya, Bro? Ada
ada Pak Martoyo itu. Tahun berapa itu, Prof? Itu sekitar tahun 73. 73 sudah. Jadi saya belum lahir, Prof. Oh iya. Ngajar di IKIP sini. Ngajar di Unpar. Bukan langsung di Brawijaya, Pak? Enggak, wong cari pekerjaan itu ya mana yang lowong mau ngajar ya ngajar. Sampai ngajar sampai ke Panjen sana. Itu ada cabangnya semacam Fakultas Tarbiyah gitu ngajar di sana. Yang sekarang jadi itu. Rahmat itu. Jadi dapat income yang enggak banyak lah. 1 bulan itu hanya 300 rupiah gitu. Tapi sudah bisa untuk nyokong kehidupan sehari-hari. Masuk di Brawijaya tahun berapa, Pak? Beda ya, sekitar tahun 73 itu. 73. Jadi di tahun yang sama sempat masuk jadi asistennya Profesor Martoyo. Bapaknya si Sakti. Oh, Pak Sakti. Bapaknya Sakti siap. Itu. Di saat yang bersamaan juga, Prof juga rintis berdirinya Unisma ya, Prof? Ya, tahun 80-an lah kira-kira itu. 78-80-an gitu, ngerintis. Ini masa mengabdi ya, Prof? Iya. Sudah pegangan Tridharma ya, Prof? Ya, jadi ngajar di mana-mana itu gajinya berapa sih, Om? Gaji bukan dosen tetap. Jadi itu ya kemana-mana ngajar gitu. Iya. Jadi untuk berdiri sendiri ya. Karena saya takut nanti mau kawin enggak punya penghasilan. Wah, ini payah. Lanjut kuliah S2-nya, Prof? Lah, saat itu enggak ada S2. Oke. Karena dalam ijazah saya yang lulusan tahun 70 setelah dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum bisa menempuh doktor. Langsung ya, Prof? Langsung. Berarti untuk jenjang doktornya ambil di Erlangga. UNER. Tahun berapa itu? Tahun 85 lah. 85 gitu. Ya. Tapi lama kemudian tidak lulus-lulus. Ternyata ya nggak lulus, nggak saya tuh. Lulus. Ya karena dosennya sulit juga. Iya. Dosennya itu favorit gitu loh. Ada Profesor Abdul Ghani itu orangnya, waduh. Almarhum ya. Pokoknya istri saya pokoknya diperes sampai tuntas gitu. Iya. Tapi memang itu menjadi bagian dari memunculkan. Tapi akhirnya itu lulusannya ya alhamdulillah ya saya, ada Pak Aryono yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sekarang di KPK itu. Beliau satu ya. Lalu ada si siapa ini dari Flores itu yang terkenal itu. Doktor selesai, Bro. Habis itu menikah tahun berapa sih, Bro? Saya nikah tahun 74. Berarti setelah dapat kerjaan baru menikah. Iyalah, gimana itu. Kalau sekarang teman-teman saya itu mikirnya mau kerjaan, mau nikah duluan mana terserah. Ya, hidup, gitu, saya kan malu ikut mertua Indah. Rumahnya mertua Indah kan tidak malu kan saya. Berarti 83 masuk, selesai kuliah tahun berapa, Pak? Selesai kuliah 94. Jadi karena bosen ya. Iya. Maju bosen. Maju kan akhirnya gini. Lalu saat itu kan juga ada yang sampai meninggal. Ya, karena sudah janji sama temannya nanti kalau proposal saya ini selesai, Anda saya traktir. Ternyata nggak lulus. Tapi makanan sudah tersedia. Akhirnya ketika makan dia geblak meninggal. Akhirnya dalam hati, lelek ngantek mati tak gopo gitu. Akhirnya saya sambil ngopeni Unisma. Itu saya diangkat oleh Pak Yai Usman Mansur, rektor pertama, karena dulu ketika kumpul-kumpul pengajian ikut. Jadi rektor pertama di situ. Akhirnya saya masuk 85, 86, 88 saya ke Belanda. Sempat ke Belanda. Jadi sandwich program. Pulang dana 90. Terus ada peringatan dari pasca UNER, Bapak kuliahnya tinggal 2 tahun, sebelah situ kalau tidak lulus, itu nanti ya dikasih surat pernah S3 di sini itu. Ya DO gitu ya. Dalam hati itu saya itu sudah takut gitu ya. Lah iya loh, saya ini dosen. Gak sekolah lah lulus S3. Lo anak cucu saya besok itu ngomongnya gimana?
Mbah saya dulu sekolah nggak lulus, itu sama malu betul itu. Iya, iya. Nah, habis itu saya siapkan sampai lulus tahun 94 ya, Bro. Ya, lulus. Lulus di jenjang doktoral UNER. Di Habis itu, waktu itu Prof. Sodiki jadi jadi rektornya Unisma tahun berapa, Bro? 98. 98 ya. Sebelum itu dekan. Oh, dekan. Dekan Fakultas Hukum. Iya. Terus menerus itu. Iya. Habis itu saya tinggal yang Sandwich itu. Ke Belanda. Iya. Gitu ta. Ketika itu 98 setelah ke Belanda saya pulang dijadikan PR1. Oh. Jadi sempat PR1 habis itu rektor. Setelah PR1. Rektor selama berapa periode, Bro? Rektor itu 2 periode. 2 periode. 98 sampai 2006. Ya. Iya. Habis itu Prai. Untuk ini Prof, profesornya turun tahun 2000. Oh, 2000 sudah? Sudah. Saya itu profesor nomor 2 di Fakultas Hukum. Iya. Brawijaya sini. Oh, Brawijaya. Yang pertama nomor 1 Pak Kafrawi almarhum. Oh, almarhum Pak Kafrawi, terus Prof. Saya. Iya. Sekarang ini udah cukup banyak ya, Prof. Banyak, alhamdulillah, profesor banyak gitu. Nah, Prof, ini kan kalau lihat historinya, Prof juga sampai pencapaian ke Mahkamah Konstitusi. Itu gimana sih, Prof? Wah, saya itu juga tidak mengira saya bisa jadi hakim. Sebentar, Prof. Sebentar. Ya. Kita cut sebentar. Oh, gitu ya. Break sebentar supaya ya. teman-teman sahabat-sahabat Trias TV tambah penasaran gitu ya. Sahabat-sahabat Trias TV, kita lihat perjalanan Prof. Sodiki ketika masuk ke dunia peradilan kita. Sahabat-sahabat Trias TV dimanapun berada, kita pasti akan lanjutkan ketertarikan Anda, ketertarikan saya juga ini Prof. Sodiki ini setelah jadi profesor masuknya ke Mahkamah Konstitusi pada waktu beliau jadi profesor gitu loh. Iya. Tahun berapa Prof berarti ini? Itu 2008. 2008 ya. Jadi setelah jabat dari rektor, apa memang melalui mekanisme? Enggak. Itu ya gara-gara ya bekas mahasiswa saya juga itu. Saya itu diundang Pak Hasyim Muzadi ke Jakarta ngikuti seminar almarhum toh internasional Islamic Scholars, ahli-ahli internasional tentang Islam. Di jalan ketika mau turun ditegur mahasiswa, "Pak, mau kemana?" "Mau sama saya saja ya." "Oh enggak, kamu perempuan nanti dimarahi suamimu." Saya enggak berani gitu. Enggak Pak gitu. Gitu aja kok takut gitu. Akhirnya saya ikut. Dia ngebel suaminya. "Pak, iki lho dosenmu." "Sopo?" Ngomong gitu. Ternyata dia dirjen perundang-undangan. Oh, dari Kemenkumham. Saya ditanya, saya diminta menjadi hakim konstitusi. Enggak lah, engkau dites barang aku. Itu berarti kan periode pertama hakim konstitusi ya, Pak? Periode kedua. Kedua ya. Tapi mekanismenya nggak seperti sekarang gitu ya. Tapi sekarang, jadi sekarang dulu dites, sekarang kan banyak ditunjuk-tunjuk saja gitu loh. Dan habis itu saya tidak bisa menolak. Apa itu? Aku kis guru besar, gue apa mana maksud jadi hakim barang. Gue nanti hakim, gue takoni ora iso kan ngisi-sini, biasanya nakoni mahasiswa. Saya bilang gitu. Sungguh, akhirnya saya ya pokoknya di urutan di abjad. Pertama ada Pak Muti Fajar karena A toh. Saya nomor 2 karena Ahmad Sodiki. Nah, ketika masuk itu saya heran, waduh. Ini yang ngetes itu kok orang-orang dari Undip, dari Erlangga, dari gitu. Ada yang kenal, ada yang enggak. Yang 2 kenal. Satu Profesor Ustantio, yang satu Profesor Ustantio. Sacipto. Lah itu kan sealiran. Sealiran dengan saya. Saya ada Pak Ali Alatas, itu juga dari Menteri Luar Negeri itu. Ada Pak Leca Marzuki dan sebagainya. Ada itu pendeta yang siapa itu yang rambutnya putih itu bahasa kan. Terus ditanya Pak Sodiki itu loh, guru besar kok kesini itu cari apa gitu loh. Enggak Pak, saya disuruh kesini itu gitu.
Kalau gitu nanti kalau andai kata lo ya, andai kata jadi nanti masih bisa ngajar enggak? Oh masih kalau ngajar itu tanya Pak Sutanjo. Saya masih ingat betul. Beliaunya yang nanya begitu ya? Pak Sacipto bilang begini, lah iya lah Pak Sotiki, lah kemarin itu kan uji dokter sama saya di Erlang, di Undip. Lah kok sekarang berhadapan itu bagaimana gitu. Satu aja pertanyaan. Pertanyaannya apa Pak Cip? Hukum Indonesia itu bisa merubah keadaan menjadi lebih baik enggak? Belum Pak. Ya sudah gitu aja, enggak apa-apa. Sudah keluar saja. Gitu saya tidak ditanya apa-apa. Iya. Pak Sabah itu. Jadi waktu itu tahapan interview sudah Mbak ya, kan Prof ya? Biasanya 1 jam lebih. Oh. Saya kira-kira 1/4 jam. Terus yang satu itu 1/4 jam pun yang mungkin 10 menitnya beliaunya lebih banyak. Ada ASN keberatan saya. Nah, Prof, ini kan sudah jadi hakim di MK. Yang paling berkesan sama Prof Sotiki apa sih? Ada ketakutan saya. Nah, ini dia. Ketakutannya ada hadisnya begini. Hakim ini saya enggak, yang ngomong bukan saya. Iyalah saya. Hakim itu yang masuk surganya sepertiga, yang lainnya masuk neraka. Oh itu yang saya paling takut itu. Dari situ saya selalu ingat itu. Itu tapi kan Prof, sebenarnya kalau lihat hakim MK dengan hakim di pengadilan, kan secara konstruksi berpikirnya kan agak sedikit beda. Nah, ya, godaannya kan sama saja. Oh iya. Yang berperkara di sana kan calon-calon kepala daerah yang modalnya puluhan miliar itu. Kalau lewat sopir saya, lewat asisten saya, kemudian ngaku-ngaku saya bisa memasukkan. Walaupun sebenarnya Prof Sotiki sama sekali no. Lah iya, saya hindari itu. Itu loh. Jadi godaan kalau jadi pejabat itu tidak hanya pada diri kita ya, Prof. Jadi kemudian yang kedua yang sampai sekarang saya pegang itu adalah karena Prof Tanjo, Prof Sacipto itu adalah guru besar sosiologi, saya mengajarkan pikiran saya ya, pemihakan kepada mereka yang lemah itu saya terapkan di mahkamah. Masya Allah. Jadi putusan-putusan mengenai yang memihak kepada mereka yang didolimi, petani-petani, nelayan yang digusuri, kemudian masyarakat adat, hutan-hutannya yang dirampas negara, itu saya bilai dan masuk ke dalam putusan. Sampai sekarang. Karena prinsip-prinsip yang kita pakai teorinya legal social itu. Makanya itu kalau di akhirat nanti itu ditanya. Kita sadari putusannya. Jadi ditanyanya begitu. Saya mungkin 11-12 sama Prof Tanjo, Prof Sacipto gitu ya. Saya di belakangnya dia. Prof, ini diskusi yang menarik buat kita, Prof ya. Pasti sahabat-sahabat TV Trias TV, sangat ingin mengelaborasi. Tapi kan kita terbatas waktu, Prof. Kita pengen sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, Prof, kita pengen poinnya apa sih, Prof, buat kami ini, buat sahabat-sahabat TV juga. Nah, Anda kalau sudah milih pekerjaan, profilnya apa, jangan tanggung-tanggung. Kalau orang Jawa itu bilang begini, wis kadung gupak ki nyemplung pisan. Itu loh. Tekune itu milih bidang politik, mau bidang hukum, mau milih apa, tekuninya sebaik-baik dan sejujur-jujurnya bahwa semua rezeki itu dari Allah. Saya itu tidak pernah merebut jabatan. Saya itu sudah 3 kali jadi PD1 di Fakultas Hukum loh, tinggal nyenuk jadi dekan. Ora dadi zaman Golkar dulu. Ya enggak apa-apa. Saya mengabdi di Unisma. Pengabdian ada di mana-mana toh. Dan semua catatannya ada di sana. Jadi lekas sudah tekun, ya sudah tekun nih. Itulah yang Prof, kita terima kasih sekali. Sama-sama. Sahabat TV semua, kita doakan Prof Sotiki selalu sehat bersama keluarga. Pasti next bincang santai kita itu nggak jauh-jauh dari keluarga. Kalau ini tadi kan tentang
perjalanan karir beliau, hidup beliau. Nah, besok kita akan ketemu lagi di keluarga. Sama-sama. Dan poinnya yang harus kita tarik, apapun pekerjaan kita, selama kita yakini pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terbaik buat kita, dan kita jalani dengan tetap berpegang kepada kejujuran dan kemanfaatan. Artinya apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Gitu ya, Bro. Itu memang. Terima kasih. Ya, salam sama-sama. sehat selalu. Saya doakan selalu Trias TV semakin berkembang, diterima masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa. Amin, amin. Sahabat-sahabat Trias TV, kita ketemu lagi di bincang santai berikutnya. Nanti kita akan ketemu dengan tim yang lain pastinya, bukan saya aja. Pasti akan lebih sekarang lagi. Prof, sampai jumpa. Saya pamit bersama kru Trias TV untuk melanjutkan perjalanan kepada episode kami yang berikutnya. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.